Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah mengalami, baik sadar atau tidak, bahwa kita berprasangka kepada Allah. Ya Allah, saya sering berdoa, tapi kenapa doa-doa saya tidak Engkau kabulkan? Jadi kita sudah berprasangka kepada Allah. Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Padahal saya memohon kepadamu, saya beribadah kepadamu, saya berusaha mengejar apa yang saya cari dan gapai. Tetapi kenapa tidak Engkau kabulkan ya Allah? Mungkin kita pernah berprasangka seperti itu. Menurut saya itu normal. Kita mengejar sesuatu yang ingin kita raih, tapi dengan usaha yang kita lakukan, rasanya kok belum tercapai, belum dikabulkan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara-saudara sekalian, paling tidak ada 3 penyebab doa tidak dikabulkan Allah. Yang pertama adalah kita masih bermaksiat. Kita masih melakukan dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Apakah kita mengambil yang bukan hak kita? Apakah kita menyebarkan kebencian? Apakah kita menghasut? Apakah kita menyakiti orang, baik secara fisik ataupun non fisik, hanya dengan ucapan atau verbal? Saudara sekalian, kalau ingin doa kita dikabulkan Allah, maka yang pertama ini harus kita lakukan. Jauhkan dari diri kita dari berbuat maksiat, dari berbuat dosa. Apakah kepada orang tua, jangan kita durhaka, membentak, apalagi tidak menuruti keinginan baiknya. Kita suka melawan, jauhi itu. Bagi seorang murid pada gurunya, jangan berburuk sangka, jangan berkata kasar. Bagi seorang yang hidup bertetangga dengan orang lain, menjaga mulutnya, perbuatannya. Jangan selalu berkata-kata kasar. Jangan menyombongkan diri di hadapan tetangganya. Nah, itu hanya sebagian sifat atau perbuatan tercela atau perbuatan maksiat yang harus kita lakukan. Apalagi kalau melakukan zina, perbuatan yang tercela lagi. Apalagi minuman keras, narkoba, mabok-mabokan pada akhirnya, itulah perbuatan maksiat yang harus kita jauhi. Nah, kalau ingin doa kita dikabulkan, maka kita hendaklah menjadi orang yang bersih, berusaha menjadi orang yang bersih dari dosa. Walaupun kita tidak akan bisa sesungguhnya lepas dari dosa, tapi kita berupaya untuk bersih dari dosa. Kalau kita bersalah, segeralah kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita melakukan dosa, segeralah taubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Tidak hanya taubat saat itu besok diulang lagi. Itu namanya taubat sambal lado. Ingatnya sambal itu pedas, cabai itu pedas saat makannya. Begitu selesai makan cabai, udah lama gak makan cabai lagi, pedas lagi, terasa lagi pedasnya, lalu setelah itu diulangi lagi. Bukan seperti itu. Karena bertaubat itu berarti mengandung makna kita insaf dan sadar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kita sudah bertaubat, tidak mengulanginya lagi, dan berjanji dalam hati kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi. Nah, jadi kalau ingin
doa kita dikabulkan, jauhilah diri kita dari perbuatan maksiat. Lalu yang kedua, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa tuh mohon mengangkatkan tangan kepada Allah dengan bahasa yang halus, memohon dengan bahasa yang lirih, Allah mendengar kok. Ya. Kalau kita memohon semakin dalam, semakin khusyuk, Allah akan mengabulkan kok doa kita. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakan bahwa aku tuh dekat, lebih dekat dari urat nadi. Artinya kalau dekat, Allah pasti mendengar, mengijabah kalau doa kita itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Biasanya kita berdoa sungguh-sungguh tuh ketika ada masalah. Contoh ya, saya beberapa kali melihat dan mengalami ketika naik pesawat, lalu pesawat berada dalam ketinggian yang sudah tinggi sekali dan cuaca buruk, dan kondisinya pesawat dalam keadaan turbulens, goncangannya keras. Tidak ada orang yang tidak berdoa dengan khusyuk, saya lihat, termasuk saya sendiri. Ya Allah, ya Tuhan, bagi yang non muslim, ya Tuhan, lindungilah kami, jagalah kami, selamatkanlah kami. Bagi yang muslim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selamatkan kami ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan, dengan sungguh-sungguh. Nah, mestinya ketika kita doa itu ya seperti itu. Jangan habis sholat tidak ada wiridan, berdoa sebentar, baca doa-doa, Allahumma firli wali walidayya, untuk orang tua, Rabbana atina, selesai sudah. Padahal kita boleh memohon, meminta kepada Allah, karena Allah lah yang akan mengabulkan permintaan kita. Kenapa kita tidak meminta dengan sungguh-sungguh? Ibarat kita memaku, supaya paku itu menempel di media yang kita taruh paku itu, tentu pukulannya kan, memukulnya jangan pelan supaya dia mudah masuk. Saya juga doa seperti itu, supaya doa itu mandi, supaya doa itu kabul ya, diterima oleh Allah. Maka dengan khusyuk, dengan mantap kita mendoakannya, supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah di dunia sekarang, tetapi yakinlah bahwa doa yang tidak dikabulkan di dunia sekarang dikabulkan Allah di akhirat kelak. Jadi kita husnuzon pada Allah. Kalau Allah memang tidak memberikannya saat ini, mungkin nanti saya diberikan Allah saat membutuhkannya di akhirat nanti, yang akan menolong saya dan Allah mengabulkan doa saya. Nah, ini yang harus kita lakukan, bahwa kita punya keyakinan penuh sesungguhnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah, bisa hari ini, bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi kalau tidak, semoga Allah mengabulkan doa kita di akhirat kelak, di mana nanti akan menolong kita, akan menyelamatkan kita, sehingga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara, doa kita tidak dikabulkan karena beberapa hal. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.